Perkenalkan, nama saya Trizina Rohmah dengan NRP 50252510043. Di sini saya akan menemukan hasil revisi praktikum modul 1. Untuk soal yang A itu inputnya berupa karakter yaitu buka kurung dan tutup kurung. Jadi output yang diminta itu kalau misal inputnya tiap buka kurung dengan jenis yang sama itu berada di urutan yang benar itu outputnya combo, kalau salah itu outputnya fail. Jadi yang pertama input string dulu, terus di sini idenya pakai stack untuk menentukan posisi tiap karakter supaya sesuai dengan pasangannya, kemudian looping untuk mengecek isi dari stack. Kalau misal, karakter yang sedang dicek sekarang itu buka kurung, langsung di-push ke stack, kalau enggak itu cek yang ada di stack-nya, yang ada di top, itu langsung masuk ke conditional statement. Kalau misal tidak sesuai, buka kurung dan tutup kurungnya berbeda jenis, langsung out fail, terus return 0 untuk menghentikan program. Tapi kita juga harus mengecek stack-nya kosong atau enggak. Kalau misal kosong padahal tadi karakternya itu tutup kurung, jadi langsung out fail, terus return 0. Kalau misal selesai di loop for, kita harus ngecek stack-nya sekarang kosong apa enggak. Kalau misal kosong berarti kan semua karakter punya pasangan di tempat yang benar. Kalau kosong berarti langsung out combo. Kalau enggak berarti out fail terus langsung di return 0. Buat soal selanjutnya itu soal meminta kita untuk menentukan apakah pengirim A itu bisa mengirim ke pengirim B melalui orang lain. Jadi di sini kita deklarasi dulu variabel n itu buat jumlah orang. Terus kita di sini idenya pakai vektor yang isinya itu node. Kenapa vektor? Karena di sini nanti kita perlu untuk mengakses indeks. Kemudian looping untuk input masing-masing nama sejumlah n nama. Kemudian di sini deklarasi node itu, kemudian kita create node yang ada fungsi di atas itu void create node, parameter inputnya string nama dan node v. Untuk v pengirim itu diisi nama, terus vnext diisi 0 karena belum ada input untuk siapa yang bakal nerima suratnya. Terus selesai input nama, terus looping lagi buat nentuin si X ngirim ke si Y. Jadi input X dan Y. Terus di sini kita pakai flag ada 1 dan ada 2 itu ngecek input XY-nya, nama XY-nya itu benar-benar ada yang diinput di atas atau enggak. Terus ID 1 dan ID 2 itu untuk nyimpen indeks yang ada di vektor node itu nama X dan Y itu ada di indeks yang keberapa. Terus kemudian di sini looping untuk mencari tahu nama X dan Y-nya itu ada di vektor node tadi atau enggak. Kalau ada, set ID satunya I untuk merekam ID si pengirim, terus ada 1 untuk merekam kalau misal pengirimnya itu ada di vektor. Terus di sini untuk penerimanya juga, terus kalau misal dua-duanya udah ketemu langsung break. Kemudian input yang terakhir itu string A dan B itu untuk mencari tahu A itu bisa ngirim sampai ke B melalui orang lain atau enggak. Terus kita looping dulu I sampai N, ngelihat VI itu pengirim sama VI pengirim. Kalau misal udah sama dengan A, kita nyari A, terus kita set current itu node itu sama dengan VI, terus langsung break kalau udah ketemu. Terus untuk flag di sini kan kita mau looping node-nya. Jadi di sini pakai flag visit supaya kita nggak mengunjungi satu node 2 kali. Jadi kalau misal udah di visit langsung break terus langsung out. Terus kita looping dulu. Kalau misal node yang sekarang itu nggak nol, kita masuk ke conditional statement. Jika current pengirim itu sama dengan B, kita udah nemu nih penerimanya, berarti langsung out sesuai soal, terus langsung return 0. Kalau enggak, kita masih harus looping lagi I sampai kurang dari N. Kalau misal current pengirim itu sama dengan VI pengirim, artinya current yang di sini
itu sama dengan pengirim, berarti kan kita harus nge-flag visit yang di sekarang node yang sekarang itu 1 supaya nggak dikunjungi 2 kali. Terus kita lanjut current itu jadi current next buat pindah orang, kemudian bikin flag lagi namanya visited 0. Terus kita looping lagi, kalau misal current pengirim sama dengan VI pengirim dan visit yang sekarang itu sama dengan 1, berarti kan visited I. Karena apa? Karena kalau misal kita punya A, terus ngirim ke B, terus ngirim ke C. Kalau misal kita pindah ke B, padahal B itu udah di-visit, berarti kan C kan udah jelas pernah di-visit. Jadi pakai flag visited sama dengan 1, terus break. Kalau misal visited 1 langsung break keluar dari looping while tadi. Terus kan kita di sini udah nemu nih, udah bikin conditional kondisi kalau misal penerimanya udah ketemu langsung di return 0. Jadi keluar dari while itu udah jelas outputnya tinggal out terus cook terus langsung return 0 untuk menghentikan program. Lanjut ke nomor yang ketiga. Input string dulu. Terus di sini idenya pakai ban counter. Jadi kalau misal karakter yang kita cek sekarang ini S atau D, kita ngecek tadi itu ada S atau D yang pengen ngeban kita sekarang apa enggak. Jadi di sini input dulu string, terus deklarasi variabel count D untuk menghitung D, count S untuk S, terus ban D untuk ngehitung jumlah D yang mau di out dari game, sama ban S untuk ngehitung jumlah S yang mau di out dari game. Di sini juga pakai vektor karena kita butuh akses index. Terus di sini vektor namanya alive itu buat flag nanti si S sama D-nya itu masih bisa main di game atau enggak. Ukuran vektornya nanti itu S size, semua isinya true yang artinya masih bisa bermain di dalam game. Terus di sini looping I sampai kurang dari S size. Kalau misal SI sama dengan D, count D++ di increment, kalau enggak count S di increment buat ngitung S sama D-nya. Terus di sini looping lagi selama S sama D-nya masih lebih dari 0, itu loopingnya bakal terus berjalan. Kondisi yang terus di dalamnya itu looping lagi I sampai kurang dari S size. Kalau misal nggak hidup, nggak alive, berarti false. Di sini langsung continue, lanjut ke karakter berikutnya. Terus di sini jika SI sama dengan D, kita ngecek dulu sebelumnya itu ada karakter yang pengen nge-ban D yang karakter kita cek sekarang apa enggak. Kalau enggak berarti alive I sama dengan false karena D yang sekarang itu dianggap keluar dari game, terus count D jadi main. Karena D yang sekarang kan udah keluar dari game, jadi D-nya di decrement, ban D yang sekarang juga decrement karena udah dikeluarin. Terus kalau enggak, kan ban D berarti sama dengan 0. Sedangkan karakter yang kita cek sekarang itu D, berarti kan dia pengen ngebunuh S berikutnya. Jadi else ban S-nya di increment. Kemudian kondisi yang kedua sama seperti yang di atas, kita cek kalau misal karakter yang sekarang S, berarti ngecek dulu ban S-nya lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0 atau enggak. Kalau enggak berarti karakter yang sekarang itu di false, di out dari game, count S jadi decrement, terus ban S juga decrement. Kalau enggak berarti ban D-nya di increment. Kalau terus keluar dari looping, kalau misal count D-nya sama dengan 0, berarti kan count D-nya kalah semua. Berarti yang menang Sudar. Kalau enggak, berarti count S-nya kan sama dengan 0. Berarti yang menang Darsu, terus return 0 untuk menghentikan program. Terus untuk soal yang nomor 4, itu intinya berdiri di gedung yang pertama, banyak nilai maksimal yang bisa didapat kalau kita awalnya berdiri di gedung pertama, terus di akhir kita berdiri di gedung ke N. Jadi yang pertama input T itu banyak test case-nya. Terus kita untuk setiap test case, jadi while T min itu input dulu N sama K. N itu buat input jumlah gedung, terus K untuk menentukan minimal kita nanti bisa loncat berapa gedung.
Terus di sini juga pakai vektor karena butuh untuk akses indeks, vektornya namanya A, terus jumlahnya N, terus looping lagi buat, input nilai dari masing-masing gedung. Terus di sini idenya itu pakai vektor dynamic programming. Di sini itu kenapa pakai DP? DP-nya itu nanti buat mendata kita sampai gedung I itu nilai maksimal yang bisa kita dapat itu berapa. Terus DQ ini buat nyatet indeks gedung yang memiliki total nilai paling besar. Terus di sini mulai inisialisasi DP 0, jadi total nilai yang bisa didapat sampai gedung ke 0. Jadi di sini aku pakai 0 indexing, 0 indexing itu sama dengan A0. Terus DQ pushback, DQ-nya di push, indeks gedungnya berapa 0 berarti di push 0. Terus di sini pakai looping lagi. Mulai dari gedung yang kedua karena tadi pakai 0 indexing, jadi mulai dari 1 sampai kurang dari N, terus I++. Kalau misal DQ-nya nggak kosong dan DQ front kan DQ tadi untuk menyimpan indeks gedung. Jadi misal DQ-nya nggak kosong dan DQ front-nya kurang dari I min K, maksudnya masih di dalam range berapa banyak gedung yang bisa kita lompat, itu DQ-nya di pop front. Jadi kenapa? Karena kan kalau misal kurang dari I min K, itu kan berarti out of range. Berarti nggak bisa dipakai buat nambah, maksudnya nggak bisa dipakai buat loncat gedung kan. Jadi di pop karena out of range. Terus kita lanjut ke DPI untuk mencatat sampai gedung ke I tadi maksimal skor yang bisa didapat berapa, itu kan berarti AI nilai gedung yang sekarang ditambah DP yang ada di DQ front. DQ front itu cara kerjanya gini. Misal kita punya gedung 0, 1, 2, 3, 4. Terus DQ ini tuh buat DQ-nya ini buat nyimpen indeks yang memiliki total paling besar. Jadi misal sampai ke gedung 0 tuh nilainya sekian, sampai gedung 1 itu nilainya sekian. Jadi kalau misal kita mau loncat ke gedung sekian, itu paling bagus kita ngambil nilai yang ada di gedung 1 atau di gedung 0 kayak gitu. Jadi kalau misal kita nemu nilai yang ada di gedung 1 itu lebih, misal kita kan push awalnya kan 0, terus kita ngelihat gedung 1 ini lebih gede daripada gedung 0 nilainya. Jadi daripada kita nyimpen yang ada di gedung 0, kita 0-nya di pop, terus kita nyimpen yang ada di nyimpen indeks gedung 1. Terus misal gedung 2 lebih kecil dari gedung 1 itu disimpan. Karena apa? Karena bisa aja nanti waktu gedung 1 itu mau dipakai itu udah out of range. Maksudnya J yang mau kita lompatin itu nggak bisa, kan ada batasnya. Jadi kalau misal nanti kita punya kayak gini, sebenarnya 1 itu lebih gede daripada 2. Tapi 2 ditambah 5 itu lebih gede daripada 1 ditambah 4. Jadi 2-nya di sini harus disimpan dulu. Terus kalau misal kita nemu nih 3, total nilai gedung yang ada di 3 itu lebih gede daripada yang ada di 1. Itu nanti 1 sama 2-nya di pop semua, terus kita simpen 3. Itu cara kerja looping yang ada di sini. Terus kalau misal udah selesai, nanti kan udah selesai sampai ke DP N-1 alias gedung yang paling akhir. Jadi langsung cout DP N-1, terus ini buat masing-masing test case, terus return 0 untuk menghentikan program. Ini bukti kalau pas revisi kemarin udah AC 4. Terima kasih.